Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk equity investment ya, investasi saham. Dan kita mulai dari overview akuntansi equity investment. Kita tahu kalau kita beli investasi saham, itu perlakuan akuntansinya tergantung dari jenis kepemilikan kita dan berapa persen kepemilikan kita. Jadi kalau di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ketika kita beli saham, apakah pengaruh kita signifikan atau tidak? Pertama berarti pengaruh tidak signifikan, itu ditunjukkan dengan kepemilikan kurang dari 20%. Kalau pengaruhnya tidak signifikan atau tadi kepemilikan kurang dari 20%, maka investasi kita dicatat menggunakan metode fair value. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, fair value. Jadi semuanya pakai fair value. Apakah nanti fair value-nya true profit or loss atau fair value OCI, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itu kalau yang jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah ketika kita beli saham dan pengaruh kita signifikan. Pengaruh signifikan artinya kepemilikan saham itu yaitu di atas 20%, 20% sampai 50%. Maka kita akan menggunakan equity method. Jadi bukan fair value tapi menggunakan equity method. Jadi nanti nilai sahamnya bukan dicatat sebagai fair value tapi mengikuti equity method yang insya Allah nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita punya atau beli saham di perusahaan lain dan kepemilikannya itu lebih dari 50%, berarti ada kontrol di situ. Nah, nanti cara pencatatannya menggunakan metode konsolidasi dan itu akan dibahas di akuntansi keuangan lanjutan. Tidak dibahas di akuntansi keuangan menengah. Jadi di akuntansi keuangan menengah di pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah yang metode fair value, berarti kepemilikan 20% ke bawah, dan yang equity method, yaitu kepemilikan 20% sampai 50%. Nah, baik. Sekarang kita akan membahas yang jenis yang pertama tadi, yaitu kepemilikannya kurang dari 20%, atau tadi pengaruhnya tidak signifikan. Maka, perlakuan akuntansinya seperti yang teman-teman lihat di slide ini. Gambarnya sudah ada sebelumnya ya ketika kita membahas tentang debt investment, instrumen utang. Nah, sekarang kita membahas yang instrumen ekuitas. Jadi sebagian ini. Nah, ini ketika dijabarkan ya. Intinya ekuitas itu kalau yang kepemilikan kurang dari 20% itu diklasifikasikan, ditanya dulu apakah tujuan ekuitas itu untuk trading, diperjualbelikan, diperdagangkan atau tidak. Kalau iya tujuannya untuk trading diperdagangkan, maka dia masuk kategori fair value true profit or loss. Jadi jenis pertama adalah fair value true profit or loss. Jadi sekali lagi ini untuk yang ini ya, kepemilikan kurang dari 20%. Jadi pengaruh tidak signifikan. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya ini tadi tujuan untuk diperdagangkan, maka langsung pakai fair value true profit or loss. Itu. Yang selanjutnya kalau tujuannya misalnya tidak diperdagangkan, non-trading, berarti harus ditanya lagi, dia menggunakan fair value OCI atau tidak. Kalau dia memilih menggunakan fair value OCI, jadi pakai fair value OCI. Jika tidak, maka dia menggunakan fair value true profit or loss. Jadi kesimpulannya, kalau untuk yang kita investasi saham, equity investment yang pengaruhnya tidak signifikan, kepemilikan kurang dari 20%, maka jenisnya ada 2, yaitu FITPL dan yang kedua adalah fair value OCI. Yang FITPL, fair value true profit or loss, itu adalah untuk saham ya, investasi saham dengan tujuan untuk diperdagangkan atau tujuannya tidak diperdagangkan tapi dan perusahaan tidak memilih fair value OCI. Jadi saya ulangi lagi, untuk yang fair value TPL itu adalah untuk investasi saham yang kurang dari 20% ya kepemilikannya. Tujuannya untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dan perusahaan tidak memilih fair value OCI. Nah, jika perusahaan memilih fair value OCI maka diukur pada fair value OCI. Nah,
Baik teman-teman sekalian, sebagaimana yang ada di slide atau di pertemuan sebelumnya ketika kita membahas debt investment. Jadi untuk investasi ya, termasuk equity investment, untuk equity investment yang kategorinya FITPL, maka ketika ada biaya transaksi pembelian ya, maka akan dicatat sebagai beban expense ya saat pembelian. Kalau dia diukur pada fair value OCI, maka biaya transaksi pembelian itu akan menambah nilai investasi itu. Menambah nilai investasi itu. Jadi ingat ya, ini equity investment, jadi tidak ada amortisasi ya, beda dengan debt investment. Nah, kemudian untuk saat penjualan gimana kalau ada biaya transaksi penjualan? Maka baik FITPL maupun fair value OCI akan sama-sama diperlakukan sebagai expense. Jadi perbedaannya adalah ketika biaya transaksi pembelian ya. Kalau FITPL dicatat sebagai beban, kalau fair value OCI dicatat sebagai penambah dari nilai perolehan, dari nilai investasi itu. Kalau saat penjualan sama-sama nanti ya biaya penjualan dicatat sebagai expense. Baik. Jadi untuk yang equity investment yang menggunakan fair value method ya, kepemilikan kurang dari 20%, tadi sebagaimana sudah dijelaskan, ada dua jenis. Yang pertama adalah FITPL, yang kedua adalah fair value OCI. FITPL itu ditujukan untuk saham yang tujuannya trading atau non trading dan perusahaan tidak memilih fair value OCI. Jadi gimana perlakuannya FITPL? Ya tentu nanti di akhir periode diukur sesuai dengan fair value-nya. Terus kemudian di akhir periode harus membandingkan antara cost-nya dan fair value-nya. Jadi ada selisih, selisihnya masuk ke profit or loss ya, masuk ke laba rugi, pasangannya fair value adjustment gitu. Nah, nanti saat penjualan ya sebagaimana debt investment ya, ketika ada penjualan, pertama dilakukan jurnal penyesuaian ke fair value ya, fair value adjustment, kemudian baru membuat jurnal penjualan. Jadi sekali lagi tidak ada gain atau loss kecuali kalau harga jual tidak sama dengan nilai wajar. Jadi baru nanti ada gain atau loss. Kalau tidak berarti tidak ada karena sudah disesuaikan ke nilai wajar sebelumnya. Nah, yang kedua adalah fair value OCI. Fair value OCI ini yaitu diperlakukan untuk saham yang non trading dan perusahaan memilih menggunakan fair value OCI option. Jadi kalau saham itu fair value optionnya itu option fair value OCI gitu ya. Dan sama seperti sebelumnya diukur pada fair value. Nanti ketika jurnal penyesuaian fair value-nya langsung ke akun equity investment, bukan ke akun fair value adjustment. Dan unrealized-nya masuk ke OCI. Kalau yang FITPL kan unrealized-nya masuk laba rugi ya, masuk PL. Sementara pasangannya fair value adjustment. Kalau yang fair value OCI itu pasangannya langsung ke akun equity investment dan unrealized-nya masuk ke OCI. Nah, ini contoh untuk yang fair value true profit or loss. Namun nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi video kali ini khusus membahas mengenai klasifikasi dan ya pengantar lah kita untuk memasuki akuntansi equity investment yang selanjutnya, yaitu FITPL, fair value OCI, dan nanti juga akan membahas equity method. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.